Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Saya syutingnya pagi menjelang siang. Nah, ini adalah properti baru di kamar saya. Saya senang banget sama bunga mawar ini, jadi saya sempat beli dan mungkin akan saya pakai untuk konten Cindy Curhat. Ya, sekarang kita masuk ke konten Cindy Curhat. Intinya sih sama kayak konten Heart Journey tentang hati juga. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang. Saya akan ngobrol-ngobrol santai aja. Pengen nanya kabar kamu, kabarnya gimana? Di tengah bulan Ramadan, tapi masih wabah seperti ini, masih di rumah aja. Semoga semuanya baik-baik ya teman-teman ya. Selalu happy, selalu tenang, kemudian selalu bangga sama diri sendiri, dan selalu bersyukur. Baik, sebelum kita mulai, judulnya apa? Kalau kamu pengen tahu, kita ngalir aja ya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini, dan juga aktifkan loncengnya. Karena di YouTube channel Dr. Cindy, kita akan ada banyak edisi program yang pasti ada health info yang akhir-akhir ini nanti akan tayang selanjutnya. Saya akan tayangkan tentang kemarin kan sudah tips puasa sehat plus langsing. Nah, selanjutnya menu makanan yang harus ada di sahur kamu. Ada juga yang wajib dihindari saat sahur agar puasa kamu kuat seharian. Lalu ada juga nanti next ada beauty tips, ada juga atau tips kecantikan ya. Ada juga Osicis. Jadi kalau kita nanti ketemuan lagi sama keluarga sama Osicis, oke sini Ricis, kita akan buat games lagi sesuai dengan request teman-teman, komen di bawah. Dan juga apalagi ya, Q&A boleh, bebas deh kamu request aja di bawah. Dan tentang ini mungkin tadinya hashtag curcol time atau hashtag Cindy Curhat atau hashtag Polihati, boleh deh teman-teman komen aja di bawah ya. Ini untuk mengisi bukan kekosongan hati, mengisi kekosongan sambil menunggu beauty tips nanti akan tayang sore jam 4:30. Oke? Nah teman-teman, saya mau nanya, kamu kabarnya baik gak? Terus, apakah kamu sudah bersyukur hari ini? Apakah kamu sudah tersenyum? Yang paling penting, apapun itu saya yakin kita semua akan baik-baik aja teman-teman. Walaupun kabar info, media sosial, ada aja kabar tentang wabah yang mungkin sampai sekarang masih aja melanda di negeri ini, dan masih banyak lagi. Tetap kita kuatkan hati kita teguhkan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama wabah ini ya. Yang penting adalah kita harus tegap, berdiri kuat. Seperti bunga mawar ini, saya suka banget sama bunga mawar ini. Tegap, berdiri kuat, walaupun duri-durinya banyak di batang atau dalam kehidupan kita banyak masalah, tapi kita masih bisa kokoh berdiri dengan cantik, dengan indah. Karena kita masih punya Sang Pencipta kita masih punya Allah. Kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul sama keluarga di rumah. Yang mungkin ada yang terpisah dengan keluarganya di kampung sana, gak apa-apa. Semua dari kita pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, percayalah. Yang sempurna hanyalah Allah. Roda itu terus berputar, jadi ada waktunya mungkin kita dilanda, kita diuji, dilanda masalah misalnya ya. Ada waktunya kita diberikan kebahagiaan. Intinya sih sebenarnya teman-teman, kebahagiaan itu adanya di hati kita, gak jauh-jauh. Bukan dicari, tapi kita yang menciptakan sendiri kebahagiaan itu. Oke teman-teman, nah untuk kamu yang lagi berpuasa, semangat puasanya. Kenapa? Karena puasa itu mendatangkan banyak sekali keberkahan, keindahan, bahwa hati kamu juga keindahan itu akan bersemayam dengan indahnya. Kenapa? Saya pernah sampaikan di konten tentang health info tentang puasa, tentang tips kuat puasa di tengah wabah. Jadi saat puasa kita kan luntur-lunturan nih lemaknya, karena dipakai buat energi gitu ya. Nah kalau semakin lemaknya luntur, berarti bahan baku untuk hormon stres kan lemak, dia akan luntur juga. Jadi secara gak langsung kamu akan merasakan ketenangan. Itu secara biologis teman-teman.
Jadi bersyukur aja, bersabar. Bahkan kita yang Islam, beragama Islam ya, istighfar, perbanyak istighfar. Bener deh teman-teman. Jadi ada juga kan dalam hadis, kalau kita sering beristighfar, dosa-dosa akan luntur, perbanyak rezeki juga dari Allah. Dan saya sekalian mengingetin, setiap jam 9 pagi jangan lupa ya untuk sholat duha teman-teman. Sholat duha, kenapa sholat duha itu sebenarnya sholat sunnah juga tambahannya ya, itu menenangkan sekali. Biasanya kamu sholat sunnah duha 2 rakaat, tambah lagi misalnya menjadi 4 rakaat gitu ya. Itu Allah akan melimpahkan rezeki kita. Rezeki sebenarnya nggak hanya lewat materi, lewat uang misalnya, tapi bisa lewat ketenangan, kenyamanan, ya kan, kesehatan, berkah cinta di antara keluarga, dan masih banyak lagi. Bener deh, teman-teman lakukan deh itu janji Allah teman-teman. Tambah lagi kalau kamu baca Al-Quran ya, surat cinta Allah, Masya Allah. Ya begitulah ya teman-teman. Kita di sini, kita sebagai makhluk sosial, sama-sama mengingatkan, sama-sama memberi semangat. Dan kamu kalau ada sesuatu yang pingin kamu sampaikan, atau tentang curhatan hati, boleh juga komen di bawah. Atau mungkin nanti teman-teman boleh DM, misalnya kita buka konten curhat-curhatan, nanti saya akan bahas, saya akan bacakan curhatannya, tapi mungkin kalau mau dirahasiakan namanya boleh kita bahas sama-sama tentang curhatan hati. Nah teman-teman, berbicara lagi tentang hati, kita udah bersyukur, kita udah bersabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kamu pernah dikecewakan, ketika kamu pernah tidak dihargai atau dicuekin, atau keberadaan kamu sama sekali tidak ada artinya sama orang-orang terdekatmu, bersabarlah, gak apa-apa teman-teman. Karena kita harus niatkan, kita hidup di sini, di dunia ini, kita lakukan apa yang kita perbuat, kebaikan ini, kita harus niatkan semata-mata bukan karena pujian oleh manusia, tapi karena Allah, lillahi ta'ala. Percaya deh, kalau kita mengharap penghargaan dari Allah, dari yang menciptakan kita akan terus merasa tenang, nyaman, bahagia, tanpa terkucilkan. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu karena manusia, atau karena ingin dihargai, atau ingin dipuji, atau apapun yang datang dari manusia yang kita harapkan, kekecewaan itu akan terus datang, dan kita gak akan pernah bisa produktif teman-teman. Jadi niatkan semua hanya karena Allah ya. Percayalah, kamu sangat berharga. Tubuh kamu, jiwa kamu, itu adalah milikmu sendiri. Tentu Allah yang memegang semuanya. Tapi kamu yang menjalankan di kehidupan kamu, nah kamu pasang sugesti. Dengan cara, ayo misalnya kamu lagi me time, sekarang kan lagi di rumah aja gitu ya, lagi stay at home. Misalnya kamu ada waktu untuk sendiri, ya kita introspeksi, bahkan ajak bicara teman-teman. Mungkin kamu pernah sering gitu ya untuk mengisi kekosongan, lihat media sosial, Instagram, YouTube. Mungkin itu memberikan kebahagiaan saat kamu menonton, tapi setelah itu kamu merasakan kesedihan yang mendalam. Entah apapun masalahmu, atau sampai gak ada masalah pun kamu masih merasa hampa, kosong. Ingatlah, masih ada yang memperhatikan kita, masih ada yang sayang sama kita, yaitu Sang Pencipta, Allah. Kalau perlu sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, perbanyak deh. Dan juga mengajilah teman-teman. Akan ada keajaiban yang datang, yang gak pernah terfikirkan oleh manusia. Bahkan keajaiban terbesar itu adalah ketenangan yang datang dengan sendirinya. Nah teman-teman, rajin-rajinlah berwudu. Selain sekarang lagi rame ya, cuci tangan untuk cegah wabah ini, ternyata berwudu lebih lengkap lagi teman-teman. Ya kan? Cuci tangannya sampai ke siku, wajah, telinga, kaki, dan lain sebagainya. Ada semut lagi. Oke.
Kemudian teman-teman, kalau kita biasakan salat tahajud, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan melindungi kita dari berbagai macam masalah, bahkan musibah. Jadi kita perkuat, ayo kita sama-sama kuatkan salat tahajud. Kalau kamu punya masalah tengah malam, sepertiga malam, setelah sholat, saat kamu sujud, boleh kalau kamu menangis, itu bagian dari stress management, curhatkan sama Allah. Keluarkan semuanya, setelah itu kamu akan lebih lega. Nah, sudah 10 menit ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti atau besok saya akan buatkan ya, atau nanti malam saat sahur saya akan buatkan konten sahur juga. Jadi pas saya sahur, saya akan sahur bareng-bareng teman-teman. Saya akan sharing tentang gimana sih cara menguatkan tubuh fisik jiwa kita di tengah pandemi ini dan di bulan Ramadan ini. Oke, itu aja curcolnya, curahan hati. Ini masih secara meluas. Nanti kalau teman-teman tertarik mau bahas yang lebih mendalam lagi tentang apapun, boleh komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.